Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Deni Juneti dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lari estafet. Pada bagian pertama yaitu pengertian lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu lomba lari cabang atletik yang dimainkan secara bergantian bersama tim untuk memindahkan tongkat dari satu pelari ke pelari berikutnya. Kedua yaitu sejarah lari estafet. Lari estafet terinspirasi dari 3 suku yaitu suku Aztec, suku Inca, dan suku Maya. Ketiga suku ini pernah menggelar sebuah misi yang menggunakan teknik lari bersambung atau estafet. Tujuan dari misi ini yaitu untuk menyampaikan kabar penting pada anggota suku lain. Selain dari 3 suku tersebut, cabang olahraga lari bersambung ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Bedanya, bangsa ini menggunakan obor yang diserahkan secara sambung-menyambung. Dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pemujaan. Kemudian, metode lari estafet pertama kali dipraktekkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1883. Sedangkan untuk Olimpiade lari estafet sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992 di Swedia. Ketiga, alat lari estafet. Adapun ketentuan untuk tongkat lari estafet yaitu yang pertama, biasanya tongkat untuk lari estafet memiliki panjang sekitar 29-30 cm dengan diameter sebesar 3,81 cm untuk ukuran dewasa dan 2,54 cm untuk tingkat anak-anak, sedangkan untuk beratnya maksimal seberat 50 gram. Kedua, tongkat bisa terbuat dari pipa halus, kayu, metal, dan bahan lainnya dan harus berlubang di tengahnya. Yang ketiga, harus berwarna agar mudah terlihat oleh pelari dari kejauhan selama dibawa oleh pelari. Keempat, teknik dasar lari estafet. Teknik yang pertama yaitu teknik memegang tongkat. Dalam memegang tongkat saja ternyata ada teknik tersendiri, yaitu tongkat dipegang pada ujung hingga setengah bagian dengan tangan kanan atau kiri, sedangkan setengah bagian tongkat lainnya disisakan untuk dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Teknik yang kedua yaitu teknik menyerahkan dan menerima tongkat. Dalam sebuah pertandingan, untuk menyerahkan dan menerima tongkat harus dilakukan dalam area khusus yang disebut dengan whistle. Panjang area whistle hanyalah 20 meter. Pelari harus bisa memanfaatkan area tersebut untuk pergantian tongkat dengan cepat dan tepat. Teknik yang ketiga yaitu teknik down sweep. Teknik penyerahan tongkat dari atas atau disebut dengan down sweep dilakukan apabila telapak tangan penerima menghadap ke atas. Pelari yang memberikan tongkat harus menyerahkan tongkat dari samping pelari penerima agar memudahkannya dalam melihat dan menerima tongkat. Teknik yang keempat yaitu teknik up sweep. Pada teknik ini penyerahan tongkat dilakukan dari bawah ke atas ketika posisi telapak tangan penerima menghadap ke bawah. Saat menerima, pastikan ibu jari dibuka lebar dan jari lainnya dirapatkan seperti teknik sebelumnya. Teknik yang kelima yaitu teknik push pass. Teknik satu ini dilakukan dengan cara mengangkat lengan ke belakang dengan telapak ke samping dan ibu jari menunjuk ke bawah. Pelari yang menyerahkan akan mentransfer tongkat dengan memegangnya secara vertikal dan mendorongnya ke telapak tangan. Kelima, teknik start lari estafet. Teknik yang pertama, pelari pertama harus mengambil posisi jongkok dengan satu kaki ditarik ke belakang dan satu kaki lainnya tegak. Yang kedua, letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang di depan dengan jarak satu kepal tangan. Yang ketiga, kedua lengan harus sejajar dengan bahu. Keempat, letakkan telapak tangan atau jari-jari di belakang garis start. Yang kelima, pandangan harus lurus ke depan. Keenam, pegang tongkat menggunakan jari. 7. Pastikan tongkat tidak menyentuh garis. Dan yang kedelapan, pada saat aba-aba start dimulai, angkat pinggul dan bersiap untuk melesatkan tubuh ke depan ketika prelude dibunyikan. Keenam, kesalahan dalam lari estafet. Kesalahan pertama yaitu kesalahan dari pemberi tongkat. Kurang berhati-hati dalam memberikan tongkat kepada pelari selanjutnya hingga menyebabkan tongkat terjatuh atau gagal dalam memberikan tongkat karena sudah melewati area penyerahan. Yang kedua adalah kesalahan penerima tongkat. Start yang terlambat sehingga cepat terkejar oleh pelari lainnya sebelum mencapai kecepatan maksimum. Ketujuh, lapangan lari estafet. Ukuran untuk lapangan outdoor dan indoor lari estafet berbeda. Panjang lintasan outdoor sepanjang 400 meter dengan jumlah jalur 6-10 buah.
Nah, sedangkan panjang lintasan indoor sepanjang 200 meter berbentuk bulat telur dengan jumlah jalur 4-8 buah. Zona pergantian pada lari ini tersebut hanya berada 10 meter di depan garis start atau berada 10 meter di belakang garis start. Kedelapan yaitu peraturan lari stafet. Adapun peraturan lari stafet diantaranya yang pertama, panjang wilayah pengukuran tongkat estafet adalah 20 meter dengan lebar 1,20 meter. 2. Masing-masing pelari harus tetap ada di jalur lintasannya masing-masing. Yang ketiga, tongkat yang digunakan dalam nomor lari stafet harus memiliki rongga dengan panjang 28-30 cm, diameter 38 mm, dan memiliki berat 50 gram. Keempat, di dalam nomor lari stafet, pelari pertama akan memulai larinya di lintasannya masing-masing sampai ke tikungan yang pertama. Setelah itu, pelari boleh masuk ke lintasan dalam. Pelari ketiga dan keempat akan menunggu di wilayah pergantian secara urut sesuai dengan kedatangan pelari satu timnya. Kesembilan yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari stafet. Yang pertama yaitu sebaiknya dalam pemberian tongkat dilakukan secara bersilang. Kedua, tempatkan posisi pelari sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Ketiga, tangan jangan goyang saat menerima tongkat agar tongkat tidak terjatuh saat proses pemindahan. Dan yang terakhir, atur jarak pemindahan. 10, yaitu jenis-jenis perlombaan lari stafet. Yang pertama adalah lari stafet jarak jauh. Lari stafet ini biasanya memiliki 5-36 tahap atau leg. Masing-masing tahap memiliki jarak antar anggota sepanjang 5-10 km. Jenis lomba yang kedua yaitu lari stafet antar negara. Kejuaraan lintas dunia IAAF pada 2017 pernah mengadakan lomba lari stafet antar negara. Peserta terdiri dari campuran laki-laki dan perempuan dengan jarak tempuh 4 kali 2 km atau 2 km masing-masing pelari. Jenis lomba yang ketiga yaitu medley relay. Kejuaraan lari stafet jenis ini memiliki jarak tempuh yang bervariasi untuk setiap pelari. Jarak 4 leg pada lari stafet medley jarak jauh terdiri dari 1.200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1.600 meter. Sedangkan lari stafet medley jarak dekat biasanya terdiri dari 4 leg dengan jarak 400 meter, 200 meter, 200 meter, dan 800 meter, atau varian lain yang terdiri dari 200 meter, 100 meter, 100 meter, dan 400 meter. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.